Ya, Anda kembali bersama kami di Merah Putih. Saya ke Pak Said. Pak Said, rasanya tadi Pak Said belum bicara soal tanggapan perluasan rute Jakarta-Surabaya memang saat ini sedang diurus oleh AHY begitu. Apa yang kemudian menjadi catatan Anda terkait hal ini? Silakan. Saya pikirnya sih selama proses perencanaan normal dimulai teknokratis, birokratis, baru politis. Saya percaya orang-orang Indonesia pintar-pintar kok. Pintar-pintar, tapi jangan sama sekali ada intervensi apapun. Yang paling perlu dijaga tuh pada saat teknokratis. Itu nggak boleh ada pejabat ikut di situ. Benar-benar itu orang-orang ilmiah. Oke. Dan saya puluhan tahun bersama Pak Habibie, kita nggak boleh diisolasi kita kalau supaya tidak boleh ada yang menyentuh mereka sehingga dia normal betul. Nah, kalau itu dilakukan kan begini, ini kan semua pilihan. Mau kereta api cepat boleh, mau enggak juga boleh. Itu kan pilihan. Nah, itu teknokratis yang merumuskan jalur mana apa segala. Nah, itu biarkan. Nah, dan saya berharap ini terjadi lagi. Nah, termasuk menurut saya menghidupkan kembali Bappenas supaya jangan perencanaan pembangunan nasional itu hanya di tangan Menteri Keuangan. Satu orang mimpi pun langsung bisa terjadi. Ketemu ketua komisi DPR udah selesai barang itu. Nah, ini harus dikembalikan semua. Saya nggak berharap Presiden Prabowo yang bapaknya bekas Menristek, ya kan Pak, yang benar-benar teknokratis, mertuanya pernah melaksanakan secara sangat sistematis tentang perencanaan pembangunan nasional, belajarlah dari bapak dan mertuanya dan itu dikawinkan untuk dilaksanakan. Jadi biar Bappenas punya gigi gitu Bang ya? Nah, supaya kita terjadi debat yang check and balance-nya, Pak. Nah, dulu tuh saya Pimpro lah 10 tahun. Kita tuh Pimpro itu ditandatangani dua loh. Ketua Bappenas sama Menteri Keuangan. Sekarang hanya Dirjen Anggaran, Ketua Komisi DPR. Ya, itu gimana? Tidak ada pernah pembahasan apapun. Nah, Dan itu udah nggak bicara teknokratik. nggak ada lagi. Nah, money talk. Oke. Baru tadi saya jelas ini dikit. Tadi Prof menyatakan bahwa jalan tol ditanggung oleh negara, bukan. Ditalangin oleh negara. Ditalangin nanti dibayar oleh swasta. Jadi, nah ini juga kita harus telusuri karena jalan tol ini naik loh 3 kali lipat biayanya sejak Jokowi. Karena yang terjadi tidak pernah dilelang. Dan itu harus dilelang. Jadi menurut saya begini, saya pengalaman, udahlah normalkan kembali Indonesia. Setelah diterobos dengan ambisi-ambisi politis dan pribadi. Oke? Oke, Pak Said sebagai closing statement, di bawah pemerintahannya Prabowo Gibran begitu, jika itu memang bergulir, bagaimana kemudian dukungan para menteri? Kalau kita komparasi menteri pada saat itu, Jonan, yang menyatakan dengan gamblang bahwa menolak proyek ini kemudian diganti demi proyek ambisius Jokowi, apa kemudian menjadi catatan Anda untuk pemerintahan sekarang? Menteri Prabowo apakah akan ada seberani itu untuk menolak kebijakan yang nyatanya akan menghasilkan dugaan markup seperti saat ini? Saya malam ini menyatakan tambah lagi Purbaya. Jangan satu Purbaya. Okay. Purbaya 1, 2, 3. Saya butuh 10 Purbaya. Oke. Purbaya di Menteri ATR BPN untuk menghadapi mafia tanah, pemagaran laut. Purbaya di Menteri SDM untuk menghadapi mafia tambang, mafia migas. Purbaya di Menteri KKP untuk menghadapi pagar laut dan surat ini. Uang ada solusi. Purbaya jadi Menko-nya tadi itu aja yang tadi itu. Nah, terus Purbaya ada di Menteri Kehutanan. Oke. Untuk mengungkap semua 6 juta hutan yang dilepaskan selama 10 tahun. Oke. Purbaya harus ada di Menteri PU untuk membongkar kenaikan tol semuanya. Kenapa Pak Said bisa meyakinkan bahwa Purbaya ini akan bagus di beberapa sektor untuk memang benar-benar membenahi? Saya begini aja, kalau orang ada pejabat yang sudah berani membuka kotak Pandora pendahulunya, itu saya lebih percaya daripada diam-diam. Tapi kita ingat, Pak Jokowi juga pernah di awal-awal tuh, waktu masih di dalam tuh Risa Ramli, Sudirman Said, Jonan, Susi, apa segala, oke.
Tapi setelah kita bongkar, Papa minta saham, dipecat semua. Nah itulah Oke. titik beloknya itu. Nyata berarti memang Pak Said punya jaminan terkait dengan Pak Purbaya. Oke. Enggak, bukan. Jangan pribadi loh ya. Ya. Gaya Purbaya yang berani membuka kotak Pandora dan menyatakan apa yang mau dituju. Itu. Oke. Menyambung closing statement dari Pak Said, Pak Saud apa yang bisa disampaikan? Ya, saya pikir kembali lagi pilihannya adalah kita mau hanya 3 poin di atas Nepal atau enggak gitu. Ya kan, Nepal kan 34 indeks persepsi korupsinya. Kita 37, hanya 3 poin aja. 3 step mundur kita satu kelas dengan Nepal. Presiden sudah jelas, kejar sampai kemanapun. 3 institusi ini harus bekerja. Silakan bantu, mereka punya data mungkin, di-share dan seterusnya. Sehingga kemudian kita bisa memastikan bahwa apa yang kita gunakan sebagaimana kalau kita dari Brussel ke Perancis pakai TGP begitu, ada orang kemudian dari Jepang pingin dari mana ke mana naik kereta ini. Nah, tidak dalam cerita ini kereta yang dikorup kemarin gue duduk di sini. Nggak enak kan dengarnya kayak gitu. Ya. Ya baik, terima kasih. Saya beda minta closing statement dari Prof. Harun. Prof. Harun sudah mempersiapkan puisi yang memang ini disiapkan untuk apa yang menjadi kesimpulan dari pembicaraan kita di Merah Putih kali ini. Silakan Prof. Prof. Harun. Dan disiapkan di atas sus tadi. Karena saya dari pintu rumah 4:30 sampai di Halim 6:30, 2 jam. Ya di keretanya 30 menit. Iya, di ujung-ujungnya. Oke. Tapi sebelum puisi saya mau closing dulu. Terima kasih Pak Said, terima kasih Pak Saud, terima kasih Pak Harun. Kita tunggu tajinya bekerja KPK. cepat. Benar. Kita tunggu masa-masa 2014-2019 di bawah Pak Saud ini kembali lagi. Terima kasih dan terakhir ini untuk Anda di Merah Putih persembahan dari Prof. Harun. Silakan. Jalur berliku sang naga baja kereta api cepat, khusus untuk pemirsa TV Nusantara. Sebuah visi terpatri dari baja dan cahaya, menghubungkan Jakarta ke jantung Bandung, kini sudah nyata, bukan cuma cerita, tapi kebanggaan bangsa yang terus membangun. Mereka sebut gila, bayangan hantu anggaran, lalu datang perjuangan keringat tak kenal lelah. Naga baja beton tegak di tanah Nusantara, menjawab sinisme dengan karya nyata. Sebuah jalur berliku, klaim dan biaya bengkak. Kini dia melesat, bukti nyata yang mempesona. Keraguan sirna menjadi sorak di stasiun-stasiun, harapan baru bersua. Jalan berlapis emas atau beban fiskal belaka? Bayar lewat Danantara saja atau fiskal negara saja? Kebutuhan atau keinginan? Debat berliku di jalan bangsa yang tengah berdemokrasi. Sebelum melaju ke Surabaya nan jauh, mari kita sejenak menengok spion untuk belajar bersama. Evaluasi yang jujur, audit khusus tuntaskan. Bila ada 2 temuan, hajar. Agar setiap rupiah bermakna bagi negeri ini. Pengalaman membangun dan operasi harus jadi guru. Perbaiki governance, transparansi yang nyata, dengan belajar dari tikungan yang sudah terlampaui. Semoga langkah ke depan lebih mantap dan terukur. Sang visioner kini tak puas diri. Peta terbentang, mimpi membentang lagi. Ke Surabaya, terdengar pekik menggelegar. Langkah lebih jauh, siap jaya atau bahkan binasa. Berapa biayanya? Berapa pula nanti hutangnya? Yang pasti jalurnya lebih panjang, tikungannya akan lebih tajam, mimpi pun lebih besar. Tembok tinggi tetap menghalang, tapi jiwa bangsa harus dilalui baja ini. Dengan Cina lagi, atau negeri Sakura. Bila perlu buka juga bagi Eropa. Mau dicuri teknologinya, atau sekedar dibeli lagi? Bagaimana strateginya? Inilah pertaruhan di zaman mobilitas yang bergerak cepat. Mau sekedar gagah-gagahan, atau hemat impor, dan subsidi BBM 1/5 dan mengurangi emisi karbonnya.
Ini bukan kegilaan, tapi tangan berani teracung. Pilihan bangsa yang menentukan arah. Mau jadi pohon kelapa, kencang ditiup angin, atau rumput saja tunduk di bawah. Demi mengukir kecerahan bangsa, melayani mobilitas kota padat Jawa 2045, Naga Baja meluncur membawa harapan. Lewat kereta api cepat Jawa, sejarah sedang kita tulis bersama. Penutup, bunga melati, bunga mawar, bersemi di taman nan indah, bangun negeri penuh liku dan debat. Tapi hasilnya harus positif bagi anak cucu kita kelak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi ini rencana. Amin ya Rabbal Alamin.